wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Taskia. Di video kali ini kita akan membahas networking model. Nah, apa itu networking model? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Intinya, networking model adalah kerangka atau konsep yang menjelaskan bagaimana data dikirim dan diproses dalam jaringan komputer melalui lapisan. Sebelum networking model itu ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau verifikasi minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization. Pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Seven Layer Model. Selanjutnya di sini ada gambar chaos networking dan modeled networking. Jadi, chaos networking adalah jaringan yang kacau atau tidak bersusun. Chaos networking ini adalah before dari modeled networking. Sedangkan di modeled networking ini sudah beraturan atau tersusun. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Kalau chaos networking ini before dan after-nya yaitu modeled networking. Selanjutnya networking ada dua, yaitu networking model sekarang menggunakan TCP/IP model ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, selanjutnya ada OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization, yaitu OSI, sebagai kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Selanjutnya, ada TCP/IP. TCP/IP itu dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model, hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense, yaitu DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, di sini ada cara kerja TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data.
paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhir disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah ada gambarnya. Nah, ada pengirim dan ada penerima. Pengirim ini akan mengirim data atau informasi melalui router ini. Nah, pengirim juga akan memilih jalur yang terbaik lalu data atau informasinya akan terkirim ke penerima. Nah, selanjutnya di sini sudah ada struktur OSI versus TCP/IP model, yaitu layer OSI dan TCP. Nah, untuk layer TCP ini ada 4 dan juga yang 5 layer. Tapi untuk sekarang di sini saya akan menjelaskan 5 layer ini. Jadi kalian bisa lihat di sini di OSI terdapat 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, di TCP/IP layer, yaitu layer application, presentation, dan sessionnya ini diringkas atau diubah hanya menjadi application saja. Untuk transport ya mereka masih sama. Nah, kecuali di sini kalau OSI itu network, nah kalau TCP/IP yang 4 ini menjadi internet. Kalau yang 5 masih sama saja, itu masih network. Nah, selanjutnya data link dan physical di TCP/IP yang 4 layer diringkas menjadi satu, yaitu link saja. Tetapi di TCP/IP yang 5 layer tetap sama. Selanjutnya ada struktur TCP/IP model. Yang pertama yaitu application layer atau lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya itu HTTP atau FTP dan SMTP dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada prosesnya. Nah, di sini ada user. User akan mengirim URL ke browser, lalu browser akan meminta HTTPS request langsung ke website. Setelah itu website akan merespon HTTPS request, lalu akan masuk ke browser, lalu masuk ke web page, dan lalu terakhir masuk ke screen. Screen ini akan membuka URL yang dikirim oleh user tadi. Selanjutnya kita akan mencoba, misalnya kita masuk ke Chrome, ke website, lalu kita ketik Cisco domain. Nah, apa sih domain itu? Jadi domain adalah alamat website di internet. Langsung aja kita masuk. Kita coba masuk ke Cisco Domain Academy. Nah, bisa kalian lihat di sini domain Cisco Academy ini tidak diperuntukkan untuk publik. Di sini terdapat tulisan itu not sure, yaitu yang artinya tidak aman. Jadi tidak sembarangan orang dapat melihat dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Selanjutnya kita akan contohkan yang publik.
seperti YouTube. Kita masuk. Nah, transport layer atau lapisan transport memiliki pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya itu TCP dan UDP. Nah, jika TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar dua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirim data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, di sini perbedaannya dapat terlihat ya, jika TCP/IP itu menggunakan internet, sedangkan UDP ini tidak menggunakan internet. Dan UDP juga dia gak peduli kalau paketnya hilang. Nah, kalau TCP itu dia mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Jadi dia bakal ngulang kalau ada yang salah. Tapi negatif dari TCP/IP itu terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lama. Jadi dia agak lama gitu. Kalau UDP itu positifnya mengirim data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, untuk network layer, yang ketiga itu network layer atau lapisan jaringan, merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan mengirim paket. Nah, di sini juga ada untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, untuk network layer, addressing adalah proses pemberian alamat pada perangkat melalui jaringan agar bisa saling berkomunikasi. Sedangkan routing yaitu proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari sumber ke tujuan. Nah, selanjutnya ada contoh dari routing, ada seperti ini ya teman-teman. Misalnya PC1 akan mengirim data atau informasi ke PC3. Nah, mungkin PC1 akan melewati beberapa router terlebih dahulu, misalnya router 2, router 0, router 1, dan router 3, baru sampai ke PC3. Tetapi bisa juga PC1 ini mencari jalur terbaiknya. Misalnya ke router 2,
langsung ke router 3, baru ke PC 3. Nah, tetap PC 3. Nah, jadi seperti itu contoh dari routing. Baik, kita lanjut ke lapisan keempat dan kelima, yaitu data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Machine. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah menjadi potongan yang lebih kecil juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerimaan terjadi proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim dan proses penggabungan kembali pecahan paket data menjadi paket data yang utuh, decapsulation. Contohnya seperti ini. Di sini ada pengiriman atau encapsulation. Nah, encapsulation dan penerima atau decapsulation. Nah, pengirim ini akan mengirim data pada penerima melalui layar-layar ini, dan dari sini akan dikirim ke penerima lalu diproses lagi oleh layar ini sampai menjadi file yang utuh atau data yang utuh. Baik, demikian pembelajaran network model kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.